Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Perkenalkan saya Khairul Iqwaldi sebagai ketua kelompok. Dan berikut ialah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Gaiza Zahira Sofa dari kelas 12-2, absen 13. Perkenalkan, nama saya Guspina Zalmi, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Najwa Berliana, nomor absen 22. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas kembali jurnal yang sebelumnya telah kami baca, yaitu mengenai penentuan kafein dan paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala secara simultan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Jurnal ini ditulis oleh Ade Irna Novitasari dalam bidang farmasi. Ulasan jurnal kami ini akan terbagi menjadi beberapa topik, yaitu yang pertama latar belakang, dilanjutkan dengan metode analisis, prosedur kerja, struktur analat, dan terakhir ialah simpulan. Baik, langsung saja kita mulai ulasan dari kelompok kami. Baik, untuk latar belakang sendiri ialah sediaan obat sakit kepala yang beredar di pasaran, sebagian besar berupa campuran dari berbagai zat khasiat. Sebagian besar campuran tersebut bertujuan untuk meningkatkan efek terapi dan kemudahan dalam pemakaian sediaan obat tersebut. Salah satu campuran zat aktif yang paling sering dijumpai dalam sediaan obat sakit kepala adalah paracetamol dan kafein. Paracetamol sendiri memiliki struktur kimia yang seperti tertera pada gambar tersebut dan juga kafein itu sendiri. Oke. Untuk paracetamol itu sendiri merupakan salah satu obat yang paling umum digunakan di berbagai belahan dunia karena khasiatnya yang membantu mencegah nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala seperti migrain, nyeri otot, dan juga digunakan untuk menurunkan demam yang berasal dari virus dan bakteri. Oke, untuk senyawa kafein merupakan sejenis alkaloid heterosiklik yang termasuk dalam golongan metil tilsantin. Menurut definisi, artinya senyawa organik yang mengandung nitrogen dengan struktur dua cincin atau dua siklik seperti pada di gambar yang saya lampirkan. Kafein sendiri memiliki berat molekul 194,19 gram per mol dan fungsinya untuk menstimulasi susunan saraf pusat serta dapat memperkuat efek analgetik paracetamol. Oke, dilanjutkan dengan pemeriksaan mutu sediaan obat sakit kepala juga diperlukan agar kadar komposisi obat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan mengikuti prosedur analisis serta dapat menunjang efek terapeutik yang diharapkan. Penetapan kadar kafein dan paracetamol sediaan obat multikomponen dapat dilakukan dengan metode titimetri dan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Kelebihan dari menggunakan metode titimetri itu sendiri yakni biaya yang digunakan relatif murah. Namun kekurangannya memerlukan waktu analisis yang lama dan kurang sensitif untuk menentukan zat yang kadarnya sangat kecil. Sedangkan untuk metode kromatografi cair kinerja tinggi itu sendiri memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, namun memerlukan biaya yang relatif mahal. Nah, sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk menentukan kadar campuran suatu zat dengan metode simultan. Prinsip dari analisisnya itu sendiri dengan regresi berganda atau multivariate regression melalui perhitungan operasi matriks dengan pengamatan pada beberapa panjang gelombang atau panjang gelombang berganda, multiple wavelength. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menetapkan kadar paracetamol dan kafein dalam penelitian ini yakni untuk memberikan alternatif metode penetapan kadar paracetamol dan kafein dalam sediaan obat sakit kepala multikomponen. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis spektrofotometri UV-Vis secara simultan. Spektrofotometer UV-Vis adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur absorban suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Pada kali ini, spektrofotometer UV-Vis yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis Hitachi UH5300 Double Beam. Sampel diukur pada dua panjang gelombang yang berbeda, yakni pada panjang gelombang 244 nanometer dan 273 nanometer secara simultan. Simultan ini artinya terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, untuk penetapan kafein dan paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala secara simultan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, yang pertama untuk cara kerjanya yaitu dibutuhkan pembuatan larutan baku. Larutan baku yang dibutuhkan
terdapat dua, yaitu larutan baku kafein 100 ppm dan juga larutan baku paracetamol 100 ppm. Untuk larutan baku kafein, diperlukan 25 mg serbuk kafein standar, kemudian dilarutkan ke dalam 37,5 ml metanol, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 15 menit, dan dilarutkan ke dalam labu takar 250 ml. Kemudian diencerkan, himpikan, dan dihomogenkan. Untuk larutan baku paracetamol 100 ppm juga dibutuhkan 25 mg serbuk paracetamol standar, kemudian perlakuannya sama, yaitu dilarutkan ke dalam 37,5 ml metanol dan juga diaduk selama 15 menit dengan magnetic stirrer. Kemudian dilarutkan ke dalam labu takar 250 ml, kemudian larutan diencerkan, dihimpikan dengan Aquades. Untuk selanjutnya, pembuatan kurva standar. Yang pertama ada kurva standar untuk kafein dan juga kurva standar untuk paracetamol yang masing-masing diturunkan dari larutan bakunya yang berkonsentrasi 100 ppm. Untuk kurva standar kafein memiliki 5 detak standar. Detak standarnya itu berada di konsentrasi 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 dan juga 14 ppm yang semuanya dilarutkan ke dalam metanol dan Aquades dengan perbandingan 1,5 banding 8,5. Selanjutnya untuk kurva standar paracetamol, dia juga memiliki 5 detak standar, namun konsentrasinya agak berbeda, yaitu 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 dan juga 12 ppm. Yang dilarutkan juga ke dalam metanol dan Aquades dengan perbandingan 1,5 banding 8,5. Selanjutnya adalah proses penentuan panjang gelombang maksimum. Untuk penentuan panjang gelombang maksimum digunakan alat spektrofotometer UV-Vis double beam, kemudian diukur salah satu larutan standar kafein dan paracetamol dengan range panjang gelombangnya untuk kafein pada 250 sampai 300 nanometer, sedangkan untuk paracetamol berada di 200 sampai 300 nanometer. Kemudian adalah penentuan nilai koefisien absorptivitas molar. Dengan cara kerjanya yaitu dipilih konsentrasi 10 ppm dari larutan standar kafein dan juga paracetamol, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang optimum dengan spektrofotometer UV-Vis yang double beam. Selanjutnya adalah pembuatan sampel 1000 ppm. Yang pertama adalah ditimbang 20 tablet merek X dengan tujuan untuk mengetahui bobot rata-ratanya dari satu tablet. Kemudian tablet tersebut digerus hingga halus dan ditimbang lagi serbuknya sebanyak 0,1 gram. Kemudian serbuk tersebut dilarutkan dengan 15 ml metanol dan diaduk selama 15 menit. Kemudian larutan tersebut disaring dengan kertas saring Wetman nomor 41 dan filtratnya itu dilarutkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan dalam labu ukur 100 ml. Kemudian untuk penentuan kadar sampel, dari sampel 1000 ppm ini dilakukan pengenceran sebanyak menjadi dua macam pengenceran. Yang pertama yaitu pengenceran 80 kali dan juga pengenceran 100 kali. Kemudian absorbansi dari keduanya dibaca dengan spektrofotometer UV-Vis double beam pada panjang gelombang optimum. Untuk penentuan kadar paracetamol dan kafein pada sampel digunakan persamaan 1 dan 2, yaitu untuk absorbansi sama dengan absorptivitas molar di kafein, absorptivitas molar dari kafein dikali dengan konsentrasi kafein dan juga ditambah dengan absorptivitas molar paracetamol dan juga konsentrasi paracetamol untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 sama dengan absorptivitas kafein dikali konsentrasi kafein dan juga ditambah dengan absorptivitas molar dari paracetamol dan dikali dengan konsentrasi dari paracetamol. Untuk nilai absorptivitas molar diperoleh dari hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan absorptivitas molar dikali tebal media dikali dengan konsentrasi. Terdapat dua perbedaan panjang gelombang maksimum pada sampel kafein dan sampel paracetamol. Pada sampel kafein, rentang panjang gelombangnya adalah 250 sampai 300 nanometer, sedangkan pada sampel paracetamol, rentang panjang gelombangnya adalah 200 sampai 300 nanometer.
Berikut ini adalah tabel hasil serapan absorbansi sampel. Dilakukan 2 kali pengenceran sampel, yaitu pada pengenceran 80 kali dan pengenceran 100 kali. Dan diukur pada 2 lambda, yaitu lambda 273 nanometer dan lambda 244 nanometer. Jadi kita lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai struktur molekul analat. Di struktur molekul analat ini kita memiliki 2 struktur ya teman-teman. Yang pertama merupakan struktur kafein dan yang kedua merupakan struktur paracetamol. Untuk struktur kafein ini sendiri, kafein ini sendiri di nomor 3 dan juga di nomor 7. Jadi penyebutannya di sini dengan 1,3,7 trimetil. Kemudian selanjutnya ini ada gugus keton, ini juga ada gugus keton, dan juga di sini ada gugus nitrogen tersier ya teman-teman. Di mana gugus nitrogen tersier ini bersifatnya jenuh. Sedangkan untuk struktur paracetamol seperti namanya sendiri para, jadi dia ada di posisi orto meta para itu, dan juga di sini ada gugus AC ini diwakilkan oleh gugus asetil di sini, dan juga am di sini diwakilkan oleh gugus amino yang dari tengah, dan juga di sini diwakilkan oleh gugus di mana fenol ini benzen yang menjadi di kesimpulan ini kita bisa mendapatkan 3 penarikan data, di mana penarikan data pertama mengenai pengenceran 80 kali, yang kedua mengenai pengenceran 100 kali, dan yang ketiga mengenai kadar berat kemasan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, pengenceran 80 kali ini menunjukkan hasil kadar kafein sebesar 9,37 mg per 100 mg. Sedangkan kadar paracetamol didapatkan 88,80 mg per 100 mg. Sedangkan untuk pengenceran yang 100 kali, seperti yang teman-teman bisa lihat, didapatkan kadar kafein sebesar 8,26 mg per 100 mg, dan juga kadar paracetamol sebesar 87,75 mg per 100 mg. Sedangkan kadar pada kemasan yang tertera diinfokan ke kadar kafein sebesar 10,83 mg per 100 mg, dan juga kadar paracetamol sebesar 83,33 mg per 100 mg. Dengan kata lain, di mana kadar pada kemasan dan juga kadar pada pengenceran, baik pengenceran 80 kali dan juga kadar pengenceran 100 kali, memiliki hasil yang berbeda. Namun hasil ini bisa diterima karena memiliki keterlimaan data kurang lebih 10%. Ya, sudah selesai pembahasannya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penentuan kadar kafein dan juga kadar paracetamol dan sediaan obat sakit kepala secara simultan dengan spektrofotometer UV. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.